Selamat malam Bu Mona dan teman-teman semua. Kami dari kelompok satu yang terdiri dari Almaira Lisha, Gita Dwi Alifah, Ita Wipiana, Iputu Evan, Janeta Arvania, dan Pangeran Banjar Nahor. Malam ini kami akan mempresentasikan verifikasi simulasi cicilan KPR. Baik teman-teman, pada malam ini kami akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang gadis kaya raya bernama Iren. Ia berencana membelikan sebuah rumah mewah di bilangan Cimanggis untuk calon suami tercintanya, Evan. Iren akhirnya bertemu dengan seorang marketing perumahan Permata Cimanggis, klaster Garnet, dan ia pun jatuh hati pada pilihan rumah tipe D dengan luas bangunan 45 meter persegi dan luas tanah 84 meter persegi. Rumah tersebut dilengkapi dengan fasilitas seperti dua carport, dua kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan juga ruang tamu. Iren pun pada akhirnya menjatuhkan pilihan pada tipe rumah tersebut karena dirasa nyaman dan cocok untuk pengantin baru. Iren mendapatkan brosur klaster Garnet ini dari marketing dengan detail sebagai berikut. Rumah tersebut dihargai 857.490.000 dengan booking fee sebesar 5 juta dan down payment sebesar 37.874.500 sehingga KPR yang harus diisi oleh Iren adalah sebesar 814.615.500. Angsuran tersebut fix selama 3 tahun dengan bunga 4,75%. Adapun tenor 15 tahun dengan angsuran sebesar Rp6.336.339 dan 20 tahun di angka 5.264.237 serta 25 tahun di angka 4.644.264. Itu adalah detail jika Iren ingin membeli rumah dengan skema cicilan. Adapun apabila Iren menginginkan rumah tersebut dengan metode cash, ia harus membayar sejumlah Rp831.776.000. Tentu saja untuk biaya KPR, BPHTB, dan AJB, serta balik nama sudah include di dalam biaya tersebut di atas. Nah, kemudian teman-teman Iren tuh mikir, waduh, kemarin tuh aku kan baru habis beli pulau pribadi ya. Aduh, aku tuh nggak punya cash, jadi kayaknya dia ngambil KPR, teman-teman. Nah, dari ngambil KPR itu, lalu Iren bilang ke pengembangnya, Bu, saya mau ke skema KPR. Nah, dari pengembangnya itu menawarkan salah satu promo KPR dari BNI, di mana BNI ini menawarkan bahwa untuk asuran fix 3 bulan itu di angka 4,75% bunganya. Nah, dari informasi yang diberikan oleh si marketing tadi dan juga dari pihak bank, kemudian Iren pun melakukan estimasi perhitungan nih teman-teman. Kira-kira masuk nggak ya nanti biaya belanja bulanan, biayain ngebayarin suami makan, ngebayarin suami jalan-jalan itu dengan kos biaya cicilannya. Nah, dari breakdown brosur tadi kita peroleh data bahwa total KPR yang wajib dibayar Iren apabila dia mengambil skema KPR ini sebesar 814 juta teman-teman. Dari mana untuk skemanya itu adalah fix di 3 tahun pertama. Jadi installment 15 tahun ini bunga 4,75% selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun pertama, Iren itu mendapatkan cicilan atau wajib menyerahkan cicilan sebesar 6,3 juta apabila mengambil yang tenor 15 tahun. Kemudian apabila mengambil tenor yang 20 tahun, maka Iren itu wajib membayar 5,2 juta per bulannya untuk cicilan installment tenor 20 tahun. Kemudian sebanyak 4,6 juta apabila mengambil tenor 25 tahun. Nah, perlu teman-teman garis bawahi bahwa memang untuk skema promo yang ditawarkan oleh BNI ini hanya fix pada 3 tahun pertama saja, teman-teman. Jadi untuk tahun selanjutnya, dari tahun keempat hingga periode selesai, itu 15 tahun atau 20 tahun atau 25 tahun itu akan menggunakan bunga yang floating dari suku bunga Bank Indonesia. Nah, untuk memudahkan asumsi perhitungan Iren, maka dia itu nanti selama pembahasan slide ke depannya akan menggunakan asumsi berikut ini, teman-teman. Jadi nanti dia jadikan atensi ya, teman-teman, bahwa nanti untuk perhitungan slide, kita akan mengasumsikan bahwa untuk bunga yang tahun keempat hingga 10
adalah 8%, kemudian bunga untuk tahun 11 dan seterusnya hingga selesai adalah 10%. Nah, kemudian setelah mendapatkan informasi brosur dan juga penjelasan panjang lebar dari pihak bank, akhirnya Iren pulang ke rumah, teman-teman. Dan saat pulang ke rumah, dia masuk kamar, kemudian melakukan mengeningkan cipta sejenak, dan akhirnya dia teringat, dulu kan pas waktu saya kuliah, saya pernah belajar Mankeu materi mengenai annuity present value. Nah, annuity present value ini sebenarnya bisa Iren gunakan untuk menghitung kira-kira berapa sih present value dari total pinjamannya Iren. Jadi istilahnya berapa sih total KPR kalau ditarik ke present value kayak gitu, teman-teman. Nah, dari sini kan Iren itu ingin melakukan verifikasi, teman-teman. Kira-kira biaya KPR ini mempengaruhi saya bayarin suami saya jalan-jalan nggak ya? Nah, jadi dia ingin tahu kira-kira besaran cicilan per bulan dari bank itu cocok nggak sama besaran yang apabila Iren lakukan perhitungan sendiri dengan rumus yang telah dipelajari. Nah, dari rumus annuity present value, itu kita bisa jabarkan bahwa annuity present value atau total pinjaman untuk periode tetap, itu bisa dihitung dengan mengalihkan C dengan 1 minus present value factor per R. Atau biasa kita sebut kolom kurung ini dengan present value interest factor for annuities. Atau untuk memudahkannya ke depannya, nanti kita akan menggunakan istilah PPIFA. Nah, kemudian present value factor ini sendiri juga bisa di breakdown, yaitu dengan 1 dibagi 1 plus R pangkat T, di mana untuk penjabarannya C, cash amount adalah total biaya cicilan per bulannya, karena ini menggunakan periode bulan, kemudian I adalah interest rate, itu adalah jumlah bunga yang berlaku pada periode itu. Misalnya untuk tahun pertama sampai ketiga adalah 4,75%, kemudian untuk periode yang 4 sampai 10 tahun berikutnya adalah 8%, kemudian untuk periode sisanya adalah sebesar 10%. Kemudian T adalah jumlah periode dalam hal ini, sisa periode dari cicilannya. Nah, kemudian karena Iren ingin melakukan perbandingan antara biaya yang wajib dibayar dari tabel KPR bank per bulannya dengan berapa sih biaya yang dia hitung sendiri menggunakan rumus cicilannya per bulan itu berapa, maka nanti dia akan menggunakan rumus C ini, di mana C ini tinggal dibalik aja, teman-teman, berarti annuity present value dibagi dengan PPI FA. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan berdasarkan cicilan bank dibandingkan dengan hasil mengeningkan cipta Iren menggunakan rumus. Oke, sekarang kita masuk ke simulasi KPR jika Iren mengambil yang tenor 15 tahun. Berdasarkan info yang disampaikan oleh Bank tadi, bahwa bunga fix untuk 3 tahun pertama 4,75%, kemudian tahun keempat sampai ke 10 8 sampai 10%, dan tahun selanjutnya adalah 10%, maka setelah perhitungan yang dilakukan oleh bank, diperoleh bahwa total angsuran yang harus dibayarkan Iren pada tahun pertama hingga tahun ketiga ialah 6.336.339, dan total tahun keempat hingga ke-10 ialah 7.517.309, dan total cicilan tahun selanjutnya yaitu 7.877.170. Kemudian Iren ingin membandingkan hasil perhitungan bank ini dengan rumus yang telah dipelajarinya di bangku kuliah. Rumus yang dipelajari seperti yang telah dijelaskan Evan tadi ialah C sama dengan annuity present value dibagi PV/IVA, sehingga dari perhitungan ini untuk memudahkan maka PV/IVA akan kita jabarkan menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama kita ingin menghitung present value factor, yaitu 1 dibagi 1 plus R dipangkatkan dengan T, yang mana dalam perhitungan ini ialah 1 dibagi 1,0,0 1 dibagi 1,003953 dipangkatkan 180. Kenapa dia menggunakan 0,0039? Karena ini adalah angka yang diperoleh dari 4,75% dibagi 12, karena cicilan yang dibayarkan ialah tiap bulan, dan dipangkatkan 180 karena sisa periode yang akan dibayarkan ialah 15 tahun, yaitu 15 dikali 12, 180, sehingga diperoleh angka sebesar 0,4911. Kemudian kita akan menghitung faktor yang kedua, yaitu 1 dikurang present value factor, di mana 1 dikurang 0,49 peroleh hasil 0,5088. Kemudian kita akan menghitung PV/IVA-nya, itu menggunakan 1 dikurang present value factor dibagikan dengan interest rate. Dalam hal ini kita harus mengingat bahwa interest rate yang digunakan adalah
interest rate per bulan, sehingga perhitungannya ialah 1 dikurang 0,5088 dibagi 0,00395, sehingga diperoleh angka 128,56. Kemudian untuk mendapatkan jumlah cicilan yang seharusnya dibayar, maka yang kita menghitung dari sisa cicilan di tahun pertama, yaitu total KPR tadi 814.615.500 dibagi 128,56, sehingga diperoleh total yang harus dibayar per bulan ialah 6.336.322. Dari hasil ini kita bisa melihat bahwa ada perbedaan yang memang tidak terlalu signifikan dari yang diperhitungkan oleh bank, yaitu sebesar Rp16,45. Untuk perhitungan tahun 4 dan 10 sebenarnya menggunakan prinsip yang sama, tapi kita harus mengingat perbedaannya di sisa cicilan, jumlah periode pembayaran, dan interest rate. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di skema 20 dan 25 tahun. Nah, Iren menyimpan dulu hasil analisis simulasi untuk tenor 15 tahun. Iren kemudian menganalisis simulasi KPR untuk tenor 20 tahun. Total periode cicilan adalah sebanyak 240 kali atau 240 bulan, di mana periode 1 sampai dengan 36 bunganya 4,75%, periode 37 sampai 120 bunganya 8%, dan periode sisanya 121 sampai 240 bunganya 10%. Berikut adalah simulasi KPR dari bank, di mana installment terbagi menjadi 3 nominal pembayaran yang berbeda tiap periodenya, karena perbedaan tingkat bunga. Jika berdasarkan rumus perhitungan cicilan yang Iren pelajari dulu, berapa kira-kira pembayaran tiap bulannya? Penjabarannya ada di slide selanjutnya. Iren pun membagi 3 kolom berdasarkan tingkat bunga. Jika sebelumnya sudah dibahas perhitungan tahun 1 sampai 3, kali ini kita akan berfokus pada perhitungan tahun ke-4 sampai dengan tahun ke-10 dengan tingkat bunga 8%. Pertama, kita hitung terlebih dahulu present value factor. Dari mana datangnya angka 0,2613? Perhitungannya ada di sebelah kanan ya teman-teman. 1 dibagi 1 ditambah bunga pangkat sisa periode. Dari mana datangnya 0,0066? Datangnya adalah dari bunga yang 8% dibagi dengan 12. Kenapa dibagi 12? Karena rate-nya per tahun, sedangkan kita mencari per bulannya. Kemudian, dipangkatkan 204, karena 204 merupakan periode sisa setelah melakukan pembayaran dengan tingkat bunga sebelumnya selama 36 bulan. Jadi, 240 dikurang 36 sama dengan 204. Akhirnya, dengan menggunakan rumus di atas, dapatlah cicilan per bulannya, yaitu pada tahun 1 sampai dengan 3, cicilan per bulan yang seharusnya adalah 5.264.220. Tahun ke-4 sampai 10, 6.574.910. Dan di tahun 11 sampai 20 adalah sebesar Rp7.869.875. Ternyata ada selisih perhitungan dari bank dengan hasil mengheningkan cipta Iren. Ternyata ada selisih perhitungan dari bank dengan hasil mengheningkan cipta Iren, di mana hasil perhitungan bank itu lebih besar, di mana selisihnya itu adalah sebagaimana pada baris paling bawah. Selisih tertinggi itu ada pada tingkat bunga 8% pada tahun 4 sampai dengan 10 sebesar Rp35.031,95. Selanjutnya kita akan melihat untuk simulasi KPR tenor 25 tahun. Nah, di sini Iren menghitung KPR dengan tenor selama 25 tahun. Bisa dilihat ya, ini untuk cicilan bunga, cicilan periodenya itu ada cicilan dari bulan 1 sampai 36, lalu ada cicilan 37 sampai bulan 120, dan yang terakhir ada cicilan 121 hingga bulan ke-300. Nah, berapa sih cicilan yang harus dibayar per bulannya oleh Iren jika dia mengambil tenor selama 25 tahun? Nah, perhitungannya ada di slide berikutnya. Nah, untuk perhitungannya itu masih sama menggunakan formula yang tadi sudah dijelaskan di awal oleh Saudara Evan. Nah, di sini kita fokus di tabel paling kanan ya, di tahun 11 sampai 25, yang mana di sini sisa cicilannya adalah Rp640.959.219,63.
Nah, di sini untuk sisa tahun cicilannya adalah selama 15 tahun, yang mana jika dibagi per bulan adalah 180 bulan. Nah, di sini kita menghitung kembali menggunakan rumus yang sama, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita menghitung PV faktornya. Rumusnya bisa dilihat di paling kanan, yaitu 1 dibagi 1,0083 pangkat 180. Nah, 0,0083 ini didapatkan dari bunga 10%, yang mana itu adalah per tahun, dibagi menjadi 12, dibagi dengan 12 yang menghasilkan 0,0083. Nah, untuk 180 sendiri ini adalah sisa bulan dari cicilan yang harus dibayar oleh Iren. Lalu yang kedua ada perhitungan 1 dikurangi PV faktor, yang mana 1 dikurangi dengan 0,225 sekian ini mendapatkan angka 0,774 sekian. Lalu selanjutnya ada perhitungan dari PV IVA, yaitu 1 dikurangi PV faktor dibagi dengan bunganya, yang mana mendapatkan angka 93,26 sekian. Nah, setelah dihitung, ternyata jumlah yang harus dibayarkan Iren yang dihitung oleh bank itu ternyata lebih besar daripada yang Iren hitung sesuai dengan rumus yang dulu dia dipelajari di mata kuliah Menke, yang mana selisihnya adalah Rp15.676,37. Nah, bisa dilihat di tabel paling bawah, itu selisihnya paling besar adalah sama dengan sebelumnya, berada di tahun ke-4 sampai 10, yang mana bunganya adalah sebesar 8% per tahunnya. Nah, setelah menghitung semuanya, Iren mendapatkan kesimpulan yang mana berada di slide selanjutnya. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kesimpulan. Dari perhitungan verifikasi simulasi cicilan KPR pada kasus yang kami angkat ini, yaitu kasus Iren dan Evan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu adanya selisih antara perhitungan cicilan oleh pihak bank dengan perhitungan menggunakan rumus annuity present value. Selisih tersebut berkisar dari 16,45 hingga Rp38.787,94 setiap periodenya. Kemudian, berdasarkan analisis kelompok kami, selisih tertinggi dapat kita temukan di periode 4 hingga 10 tahun. Kenapa? Karena di periode 1 hingga 3 tahun masih merupakan periode promo KPR dengan rate yang rendah. Sedangkan di periode 4 hingga 10 tahun itu masih memiliki sisa pinjaman yang relatif tinggi dan perbedaan bunganya dengan periode 11 hingga 25 tahun itu hanya sedikit. Dan yang terakhir itu karena walaupun di periode 11 hingga 25 tahun itu memiliki bunga yang paling tinggi, namun sisa pinjaman sudah lebih rendah dan juga memiliki lebih banyak komponen pokoknya. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami terkait verifikasi simulasi cicilan KPR. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada pertanyaan, saran, dan masukan dipersilakan waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.